Bab ke-261. Jangan takut, aku cuma mau tahu aja. Gali menatap wanita itu diiringi senyum tipis. Enggak enak kalau tahu hal penting tentang pernikahan kita dari mulut orang lain. Mata Riana kembali basah. Namun, kembali diusapnya agar tak sampai meleleh di pipi. Rasanya masih ragu untuk memberitahu sang suami apa yang selama ini belum ia ungkap. Rasa takut selalu membayangi. Maafkan aku, Mas. Aku hanyalah seorang istri yang belum siap kalau suaminya memilih menikah lagi. Gali dapat melihat kegelisahan dalam tatapan wanita itu. Ia kecup keningnya dengan hangat. Kalau aku mau menikah lagi sudah kulakukan sejak dulu, saat kamu pergi meninggalkan aku selama 5 tahun. Bahkan aku tidak tahu kalau ada view di antara kita. Sebenarnya aku. Tidak apa-apa, katakan saja. Ucap Gali saat wanita itu kembali ragu. Aku akan terima apapun itu. Selama beberapa saat Riana terdiam. Butuh keberanian besar baginya untuk mengakui sesuatu yang kurang darinya. Terlebih, setelah mendengar permintaan sang mertua. Dokter bilang ada kista di rahimku dan kemungkinan aku untuk bisa hamil lagi sangat kecil. Ya Allah. Galih langsung memeluk Riana yang terisak. Tangannya bergerak mengusap punggung. Jujur saja aku takut sekali. Mama menginginkan memiliki penerus anak laki-laki dari kita. Dan aku nggak akan bisa memenuhi harapannya. Mungkin ini egois, tapi aku belum bisa ikhlas untuk berbagi dengan wanita lain. Isak tangis Riana semakin menjadi. Gali menyandarkan wanita itu di dadanya, lalu menghapus air mata yang mengaliri kedua sisi pipinya. Sebagai seorang wanita, aku juga berharap bisa melahirkan anak yang banyak seperti Aileen. Apa kamu akan menikah lagi untuk bisa mendapatkan anak sesuai harapan Mama? Jika Riana menangis terisak-isak, sebaliknya Gali malah terkekeh. Melihat istrinya menangis tiada henti. Seperti kata Alfian, berpoligami hanya untuk laki-laki yang bisa adil. Sementara aku tidak akan mampu untuk itu. Walaupun Mama yang minta. Siapapun. Lagian kita kan sudah ada Vio. Memang kenapa kalau dia anak perempuan? Dia anak kita yang lahir dari pernikahan sah. Tidak masalah dia laki-laki atau perempuan. Dia akan tetap menjadi ahli warisku. Setidaknya Riana menjadi lebih tenang mendengar kalimat itu. Ia peluk tubuh suaminya sangat erat. Malah mendekati larut ketika Alfian membuka mata dan tak menemukan Aileen di sisinya. Lelaki itu bangun dan menyalakan lampu utama. Matanya melirik ke arah kamar mandi. Namun, lampu yang padam menjadi tanda bahwa sang istri tak berada di sana. Sayang, kamu di mana? Panggilnya sambil menyibak selimut dan turun dari tempat tidur. Alfian melirik ke arah balkon kamar melalui jendela juga tak ada. Hal yang membuatnya memilih keluar kamar. Akan tetapi, setelah memeriksa kamar anak-anak, ia tak juga menemukan wanita itu. Apa jangan-jangan ke dapur? Gumamnya pelan. Dengan kaki melangkah. Setelah melihat ke arah dapur pun ia tak menemukan sang istri, hingga membuatnya takut. Mungkin berlebihan. Alfian khawatir Aileen sedang ingin makan sesuatu, tetapi takut membangunkannya dan memilih pergi sendiri. Pak, ibu keluar rumah enggak? Tanyanya kepada petugas keamanan yang masih berjaga. Enggak, bos. Enggak ada yang keluar rumah. Jawab lelaki itu, sedikit terkejut dengan pertanyaan sang bos. Jeti kemana? Alfian kembali melirik rumah besarnya, seolah sedang menebak Aileen berada di ruangan mana. Mungkin di balkon atas atau di dekat kolam renang. Tebak sang penjaga rumah. Ya udah, saya cari dulu di dalam. Ia tergesa-gesa masuk ke rumah. Saat melintasi ruang tengah, matanya tertuju pada satu ruangan dengan lampu benderang. Benar saja, Aileen duduk di sofa panjang dengan pandangan tertuju pada layar televisi yang menayangkan beberapa kenangan mulai dari kelahiran Boy sampai si kembar Bian dan Bray. Ada foto dan video terbaru tentang kehamilan anak keempat juga. Sayang, aku cari kemana-mana ternyata di sini. Aku pikir kamu pergi keluar rumah sendirian. Ia mengusap rambut wanita itu dan duduk di sisinya. Sudut matanya seketika berkerut saat melihat kilatan cairan bening yang mengalir di pipi sang istri. Kok nangis? Kamu kenapa? Serta-merta ia mendekap wanita itu. Mengira dirinya melakukan sesuatu yang membuat sang belahan jiwa bersedih. Tanpa kata Aileen menyandarkan kepala dilekukan leher Alfian.
Matanya masih tertuju pada tayangan televisi. Menikmati setiap detik kenangan yang terlewati. Aku lagi mikirin anak-anak. Terutama Boy. Kenapa dengan Boy? Suatu saat nanti kalau Boy dewasa dan mengerti semuanya, apa dia akan memaafkan dosa kita? Insya Allah. Lagi pula Boy sudah tahu bagaimana dia lahir. Tapi dia belum mengerti semuanya. Ya, kamu benar. Kita boleh menyesali kesalahan di masa lalu sebagai bahan renungan untuk memperbaiki diri. Tapi tidak ada gunanya diratapi. Yang penting bagaimana kita memperbaiki diri. Apapun yang terjadi, Bow tetap anak sulung kita. Bow yang mengikat kita sampai bisa bersama seperti sekarang. Aku hanya takut dia akan marah dan menyalahkan kita. Anak mana yang akan menyalahkan ibu sebaik kamu? Tangan Alfian mengusap air mata wanita itu. Kenapa sih sayang? Kok melau lagi? Tadi aku mimpi buruk dan gak bisa tidur lagi. Oh, jadi itu masalahnya. Mimpinya seperti apa? Masih memeluk begitu erat, membuat Aileen bersandar di dadanya yang hangat dan nyaman. Aku mimpi terpisah dari kamu dan anak-anak. Terus, kamu harus memilih antara aku atau mereka. Mimpi kan hanya bunga tidur. Kita berdoa yang baik-baik saja. Enggak akan terjadi apa-apa dengan kita kecuali atas izin Allah. Tapi aku merasa mimpinya seperti nyata. Saat terbangun, aku benar-benar ketakutan. Aku ke kamar anak-anak dan memeluk mereka satu persatu. Aku merasa seperti sedang memberi pelukan perpisahan dengan mereka. Apaan sih, sayang? Kamu pasti kebanyakan memikirkan operasi nanti. Kan kamu sudah pernah menjalaninya dan semua baik-baik saja. Boleh aku minta sesuatu? Suatu hari nanti kalau kamu dihadapkan dengan pilihan antara aku atau anak-anak, kamu harus pilih anak-anak. Mereka jauh lebih butuh papanya dibanding aku. Alfian tak menanggapi serius ucapan Aileen. Terlebih, selama hamil anak keempat, ia memang lebih sensitif dibanding kehamilan sebelumnya. Mas, jawab. Alfian menarik napas dalam. Sejenak melepas pelukan dan menangkup wajah istrinya. Menatapnya penuh cinta. Dengar, Aileen Nadia Anjani, kalaupun aku diharuskan untuk memilih antara kamu atau anak-anak, aku akan tetap memilih kamu. Kenapa? Karena seiring dengan berjalannya waktu, anak-anak akan tumbuh dewasa. Mereka akan sibuk mengejar mimpinya sendiri. Mereka akan membangun kehidupan mereka sendiri dan tidak lagi membutuhkan kita. Tapi kamu adalah satu-satunya orang yang tidak punya ikatan darah denganku. Tapi yang paling tulus mencintaiku lebih dari yang lain. Kamu yang akan selalu bersamaku, menerima segala kekuranganku tanpa syarat. Kamu yang akan menemaniku menghabiskan masa tua, sampai maut memisahkan. Jetty, tidak ada alasan untuk tidak menjadikan kamu pilihan utama.